Apa yang diimajinasikan bahwa dalam masyarakat sudah selalu ada kekuatan yang ingin mencaplok kekuatan lain. Soal apa? Fungsi. Bisa Koko bilang, kekuasaan itu ada di mana-mana, semua ada penguasanya, semua ada ketuanya, semua ada elitnya. Dibantu, dibangun kesadarannya, jangan sampai kesadarannya adalah palsu. Ya, fungsional ya. Oke. Dari fungsional, lalu ini ada minusnya, dilihat tuh minusnya, nggak usah plusnya. Kalau mencabar itu kita yang mengkritik, merekonstruksi, ya, mendekonstruksi, menantang apa yang nggak relevan ketika teori itu dipakai untuk menjelaskan perubahan sosial atau peristiwa yang ada sekarang atau fenomena yang ada. Neofungsional menghasilkan neofungsional. Neofungsional ini dijembatani dulu oleh Scottish, misalnya Scottish gini, Scottish. Ya kalau salah ya, Scottish moral. Jadi, nah saya mulai dari sini dulu karena ini nanti akan sampai di moralis Skotlandia, jadi nyambung ya. Jadi kita lihat dulu ketika tahun 40-60 itu ada apa? Ya, ini kita negara-negara yang dijajah oleh negara kolonial ya Eropa Barat terutama ini sudah mulai mencari tahu dan sudah mulai membayangkan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah negara-negara baru saat dia akan mengisi kemerdekaannya. Ya karena kemerdekaan saat itu adalah kemerdekaan yang bersifat politik. Ya cuma diakui kedaulatannya, dia punya bendera, punya lagu kebangsaan, punya simbol-simbol negara dan lain-lain. Itu mereka sudah bayangkan. Jadi menurut saya ketika teori struktural fungsional mulai dari Herbert Spencer, Durkheim dan lainnya sudah bisa mengantisipasi apa yang bakal terjadi karena dia melihat nggak mungkin suatu negara itu akan dalam dekapan negara-negara maju. Nggak mungkin negara-negara di Afrika, Asia itu akan terus berada dalam kumpulan negara-negara kolonial yang maju. Oleh karena itu, teori-teori fungsional itu umumnya dia mengatakan bahwa nanti kalau mereka merdeka, pasti mereka akan berintegrasi kembali dengan negara-negara jajahannya. Teori sosiologi adalah hanya konsep yang dibuat, diciptakan oleh Comte, itu aja. Jadi sebenarnya teori sosial, gitu ya, karena mereka saat itu Comte yang lagi senang-senangnya melihat keunikan dan kekasan di luar bidang ilmunya gitu ya karena fisika loh ini kok enak ya belajar masyarakat ya bisa diteliti bisa diamati kenapa orang makan 3 kali sehari kenapa makannya selalu sama nah itu dia mati sama ternyata wah jadi dia kayaknya keluar dari zona aman ya saya kalau membaca teori itu seperti itu ya imajinasi karena nanti kan jadi ada Mill yang membuat konsep namanya sosiologi imajinasi. Apa yang diimajinasikan bahwa dalam masyarakat sudah selalu ada kekuatan yang ingin mencaplok kekuatan lain. Jadi kita diajak untuk membayangkan. Oke. Jadi orang-orang yang penting ini adalah sebenarnya teoritisi ilmu sosial. Jadi saya ulangi jangan kejebak pada sosiologinya ya. Jadi mendingan kita belajar teori sosiologi karena teori sosiologi itu ya menaungi semua teori sosial. Teori struktural fungsional, itu teori yang abadi. Ketika kita tahu ya, Parson punya guru, namanya Emile Durkheim. Ya. Nah, Emile Durkheim itu memang menjanjikan konsep intinya adalah dia pada konsep integrasi. Konsep integrasi itu dibangun dari bukunya yang paling terkenal, ada Division of Labor, ya pembagian kerja. Di Division of Labor itu premis umumnya, premis mayornya adalah bahwa ketika suatu wilayah, ketika negara itu berubah, ketika masyarakat itu berubah, itu disebabkan oleh adanya spesialisasi dan diferensiasi. Soal apa? Fungsi. Ada spesialisasi, masyarakat itu tidak mungkin fungsinya, tidak tunggal fungsi, tapi banyak, jamak. Ya seperti tadi ya, khusus yang ngurusi laptop, ada kan tidak bisa dilakukan oleh cleaning service. Begitu juga saya sebagai pengajar di kelas ini, seharusnya saya tidak boleh melakukannya itu semua sendiri.
Ya, harus, karena cuma tuh ada yang bertugas. Semua fungsi itu diciptakan karena ada kebutuhan. Itu nanti dikaitkan dengan filsafat dari Plato bahwa manusia itu punya tiga. Jadi dia punya nafsu, punya keinginan, dia punya rasio, ya. Dan ini selalu dan punya jiwa, rasio dan nafsu. Jadi kalau orang ingin berkuasa, ya udah, dia akan terus melakukan tindakan yang bisa sampai dia memperoleh kekuasaan. Jadi semua ilmu sosial itu muaranya nanti kalau kita bicara secara filsafat keilmuan, kita akan mengacu ke filsuf yang hidup sebelum Masehi yang namanya Plato. Ya, seperti itu. Tapi kita nggak ngomong Platonya ya, tapi itu hanya sebuah imajinasi ketika kita melihat. Karena ketika kita belajar teori sosial kontemporer, itu kita melihat apa yang ada di masyarakat, apa yang berubah, mengapa tatanan ini bertahan, kenapa tatanan baru diciptakan. Oleh karena itu, teori sosial kontemporer lahir dari teori sosial klasik. Asumsinya, peristiwanya beranjak dari revolusi industri dan revolusi Prancis. Ada yang nambahkan revolusi Amerika. Gara-gara revolusi Amerika, maka ada orang yang namanya Thomas Parson di University of Harvard. Ya, di sini abstraksi dari teori Parson, ya ini dia memang gaya penulisannya abstrak ya. Abstraksinya tinggi, konsep yang dipakai itu adalah tinggi, tapi dia sebenarnya replikasi dari Emile Durkheim. Ya, yang selama ini dibahas kebenarannya secara mutlak. Oleh karena itu, teori yang paling tua dalam sosiologi atau dalam ilmu sosial adalah Parson. Dia muncul tahun 1926 dan bertahan sampai sekarang. Dia tuh mengatakan bahwa teorinya Parson, AGIL, itu tidak bisa dipakai untuk menjelaskan peristiwa COVID di Indonesia, masuk di jurnal internasional apa namanya. Nah, ini yang saya tekankan di sini, tapi dianggap kurang reflektif. Kenapa kurang reflektif? Karena jadi Parson itu teorinya istilahnya nggak mau digugat, dia punya argumentasi kuat bahwa semua perubahan itu justru akan menguatkan tatanan itu. Tidak ada tatanan yang menghancurkan karena ada gesekan, ada konflik dan sebagainya. Ya, seperti ini. Nah, lalu ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya ini. Bapak Ibu bisa melihat yang kemudian nanti ini dibantah juga oleh Davis, ya. Kalau Ritzer itu kan adalah sebagai reviewer teori yang ampuh ya, Ritzer baca banyak buku yang kemudian jadi satu buku tebal yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dalam sosiologi itu ada banyak paradigma, minimal ada 3, yaitu teori struktural fungsional, konflik, dan interaksionisme simbolik seperti itu. Nah, di sini nanti kita juga bisa membaca bahwa meskipun teori konflik itu lahir dari keyakinan masyarakat, keyakinan dari Karl Marx bahwa dalam masyarakat itu ada 2 kelas. 2 kelas itu untuk menyebut penguasaan dan kepemilikan materi. Uang, modal, pabrik, usaha, yang itu pasti akan konflik secara internal sendiri. Karena konflik tidak bisa dihindari. Konflik sebagai upaya untuk apa? Untuk memperoleh sumber daya, untuk merebut sumber daya. Oleh karena itu, kalau orang-orang di luar sosiologi, di luar ilmu politik, sangat hati-hati ketika menggunakan istilah konflik. Karena konflik itu berarti adalah perebutan sumber daya. Karena asumsinya sumber daya itu adalah bersifat langka. Langka kan sumber daya, mana ada kekuasaan gitu. Gak ada. Yang memiliki kekuasaan adalah cenderung orang yang berada dalam struktur, dalam tatanan, dalam lembaga, kan gitu. Yang pun nanti ini kan dibantah oleh orang yang tidak mengambil paham struktural fungsional, diantaranya adalah Michel Foucault. Michel Foucault bilang kekuasaan itu ada di mana-mana, semua ada penguasanya, semua ada ketuanya, semua ada elitnya. Kalau nggak percaya, kita lihat di struktur formal maupun informal tetap ada yang berkuasa. Lalu nanti ini dikritik oleh Max Weber bahwa kenapa si Karl Marx ribut dengan sumber daya materi terus? Itu ada tuh orang punya kewenangan yang ada dalam struktur, tapi dia tidak punya kekuasaan. Ini keren ya. Jadi Max Weber itu membaca dari Karl Marx.
Nggak semua orang yang punya power, yang punya uang, punya pabrik itu yang bisa hadir dan membuat keputusan. Enggak, yang bisa menentukan upah. Enggak. Nih Weber muncul nih, keren ya. Oleh karena itu Weber selalu membuat tipologi jenis-jenis kewenangan, ada kewenangan tradisional, karismatis, dan legal rasional. Ini kalau kita bicara yang legal rasional apa ya, orang-orang yang punya kekuasaan formal. Siapa itu? Ya orang-orang yang ada dalam tatanan birokrasi. Jadi di sini kita melihat ya bahwa ini dalam setiap aliran pemikiran yang mau di ilmu sosial apapun ini mulai melihat ini lebih awal dan relevan. Satu logis mulai adalah tulisan-tulisan sekelompok ilmuwan sarjana dari Skotlandia abad ke-18 termasuk Adam Smith dan David Hume. Saya yakin Anda semua sudah kenal namanya. Disebut moralis Skotlandia. Ini ngomongnya berdampak karena mereka merasa merasa nggak yakin gitu ya, merasa ragu gitu ya, lalu mereka mencoba mengkritik dan sekaligus mereka bilang kalau ngomong kritik kan takut ya, sama ketika zaman 18-19 itu mereka juga takut kalau dikeluarkan dari peer groupnya. Jadi mereka hati-hati. Mereka bilangnya pengembangan teori fungsional. Jadi masa Frankfurt itu tidak hanya teori kritis, tapi teori yang mengkritik teorinya Karl Marx. Paham ya? Jadi teori kritis itu punya dua fungsi. Mengkritik teorinya Karl Marx karena dianggap Karl Marx gagal ketika menjelaskan cara-cara untuk membebaskan buruh dari proses eksploitasi yang dilakukan oleh kekuatan kapitalis. Itu mengkritik. Kemudian dia membuat teori baru yang bilang bahwa teori kritis, critical theory. Critical theory adalah teori yang berisi memuat proposisi ya, yang berisi tentang penjelasan untuk membebaskan orang-orang yang marginal, orang-orang yang dieksploitasi, orang-orang yang disubordinasi oleh kekuatan kapital, supaya mereka tidak selalu tunduk pada kekuatan itu. Artinya apa? Ya mereka harus mempunyai kesadaran, harus dibantu, dibangun kesadarannya, jangan sampai kesadarannya adalah palsu. Berikutnya di sini yang bisa kita pelajari adalah moralis Skotlandia tadi. Ya, dia mulai analisis di mana unit kolektif itu ekonomi atau masyarakat dipandang memiliki kualitas yang terpisah dari individu yang membentuknya. Nah, lebih lanjut, klaim dari moralis ini adalah ini. Kolektivitas itu tidak dapat sepenuhnya dibentuk oleh kemauan sadar dari individu karena ia memahaminya sebagai, ya kalau saya bilangnya barter, ya barter, transaksi, ya ini fenomena-fenomena kontemporer itu ada di sini sekarang, barter, ya nggak tahu ini barter ini bisa disebut kecurangan atau kriminalitas, ya tergantung cara kita melihatnya. Cara kita melihat dalam sosiologi, ya itu tadi ada interaksi simbolik, ada konflik, ada struktural fungsional atau neofungsional. Kan yang Adam Smith tentang tangan yang tak terlihat, invisible hand, kalau saya mengatakannya tangan yang tak terlihat, tangan-tangan setan. Jadi tangan yang tidak terlihat tapi tiba-tiba belum bisa merubah suasana, belum bisa merubah pilihan orang, gitu ya, nggak terlihat. Operasinya senyap, itu adalah dari sini, ya. Anomali merusak tujuan sosial, jadi baik aja, gitu ya. Jadi nggak diketahui oleh negara, tapi tiba-tiba nggak ada konflik, gitu ya. Masyarakat terintegrasi sendirinya, ya ini nanti ditentukan oleh kekuatan eksternal. Itu kalau kita pakai teorinya Adam Smith. Ya, pasar itu akan sempurna, nggak akan ada cabai naik, nggak ada akan beras naik, karena apa? Ada yang mengatur, ada yang nyuplai. Nggak tahu siapa yang nyuplai, nggak kelihatan, tapi dia punya tujuan sosial, gitu ya. Ya kita nggak bisa bayangkan ya, ketika benar-benar tidak ada tatanan negara, benar-benar itu ada tatanan kapitalis, itu terjadi di negara-negara Eropa. Jadi negara itu dulu fungsinya sedikit ya, hanya penjaga malam. Kalau dalam istilah Samuel Huntington, ya, ahli politik dan konsultan politiknya Amerika, gitu ya. Konsultan politik Amerika itu namanya gedungnya apa yang Pentagon, ya.
Itu kan itu dia mikirkan gitu ya, ya akademisinya lah yang memantau terus perkembangan dan perubahan masyarakat. Nah di situ kan dia bilang negara itu hanya Pretoria yang menjaga malam kayak Hansip aja. Kalau ribut masalah sumber daya, harga beras naik, cabai naik, gula naik, nggak urusan. Bensin, bahan bakar nggak ada, bukan urusan saya. Berikan ke invisible hand. Dia yang bermain. Nah ini yang dibayangkan oleh, tapi tidak semua. Jadi ini ada kekuatan eksternal yang mempengaruhi bekerjanya tangan-tangan tak tampak. Ya ini populer sekali. Tapi ini kemudian di awal abad 20 tidak berlaku karena bagaimanapun negara perlu hadir lagi untuk melakukan distribusi barang dan jasa. Ya nggak bisa, karena di situ sudah mulai ada tanda-tanda di mana buruh itu sudah bisa melakukan pemogokan. Nggak bisa dibiarkan kalau buruh mogok menuntut kenaikan upah, nggak bisa dibiarkan. Ini di Amerika kan waktu itu kan terjadinya seperti itu. Ya, jadi apa? Nah ini yang dia nanti lahir akademisi yang pernah saya ceritakan di kelas minggu lalu bahwa ini yang akan menimbulkan munculnya atau hadirnya kembali negara. Oleh karena itu sekarang kita ketularan terus dengan konsep Keynes ini. Negara tidak hadir, negara tidak hadir, negara harus hadir. Itu kan konsep-konsepnya Keynes ketika dipanggil oleh pemerintah siapa waktu itu Presiden Amerika ya, itu dipanggil. Jadi mereka konsultasi. Ya kamu harus membuat regulasi negara. Negara harus membuat peraturan melarang buruh untuk mogok. Kalau mogok harus ada sanksi.